Serangan balik ke Donbas gagal. Rusia pukul mundur pasukan Ukraina. Serangan balik pasukan Ukraina ke wilayah Donbas sepanjang Senin 29 Agustus 2022 gagal total. Mereka tidak mampu membuat kemajuan signifikan. Pasukan Rusia yang mencengkram wilayah Donbas memukul mundur serangan tersebut. Rusia mengklaim kerugian di pihak Ukraina sangat signifikan, baik peralatan militer maupun jumlah personel yang dieliminasi. Laporan situs analisis intelijen Southfront.org disertai rekaman video dari garis depan secara rinci menjelaskan apa yang terjadi sepanjang Senin 29 Agustus. Serangan balasan difokuskan di wilayah selatan Ukraina, meliputi Kherson dan Mykolaiv. Sebelum serangan di garis depan, Ukraina melancarkan penembakan besar-besaran terhadap Novaya Kakhovka dan Borislav di wilayah Kherson pada malam 28-29 Agustus. Setidaknya satu depot amunisi Rusia di wilayah itu dilaporkan hancur dan sebuah tongkang yang digunakan untuk menyeberangi Dnieper rusak. Di malam hari, pasukan Ukraina mulai menyerang jembatan Antonovsky dekat kota Kherson, mencoba menghilangkan kesempatan angkatan bersenjata Rusia untuk mentransfer bala bantuan. Kemudian pasukan darat melakukan serangan dari beberapa arah. Garis depan dibagi menjadi 3 bagian utama. Di wilayah selatan, tentara Ukraina mengembangkan serangan balasan dari posisi mereka di Luparevo menuju desa Alexandrovka yang terletak di pantai Laut Hitam. Menurut sumber-sumber militer Rusia, Ukraina gagal mengembangkan serangan apapun di daerah itu dan didorong kembali ke posisi mereka. Ukraina dilaporkan kehilangan 3 tank. Serangan lain dilakukan di sepanjang jalan Mykolaiv, Kherson. Pasukan Kiev menyerang dari posisi militer mereka di desa Posad Pokrovsky yang terletak di jalan raya. Kelompok penyerang menuju Pravdino dan kota Kherson. Sejauh ini, pasukan Ukraina dilaporkan berhasil melaju sekitar 10 km dan mencapai desa Kiselevka. Namun serangan itu berhasil dihalau dan mereka terpaksa mundur ke arah desa Soldatsko. Bentrokan sengit berlanjut di Pravdino dan Kiselevka. Di daerah kota Snigerevka, Afu berusaha maju menuju Blagodatno yang terletak di jalan menuju Mykolaiv 20 km di sebelah barat Snigerevka. Serangan itu dilakukan dari posisi Ukraina di Pervomaisku setelah dilaporkan hilangnya 2 kendaraan tempur infanteri dan selusin prajurit Afu mundur. Operasi militer Afu di wilayah selatan dilakukan oleh kelompok penyerang kecil yang menderita kerugian besar personel akibat tembakan balasan berat oleh artileri Rusia. Serangan balasan di sepanjang pantai Laut Hitam kemungkinan ditunjukkan untuk menghancurkan militer Rusia dari serangan utama yang dilakukan di daerah utara. Arah lain dari serangan balik Ukraina adalah wilayah Davydov Brod. Tentara Ukraina mengendalikan desa Adrivka di tepi kiri sungai Ingles di selatan Davydov Brod. Bentrokan hebat telah berlangsung di wilayah ini ketika pasukan Rusia berusaha untuk mengusir pasukan Ukraina ke tepi kanan sungai dan menghancurkan jembatan ponton di daerah tersebut. 1 tank dan 2 batalion infanteri dari brigade terpisah ke-36 marinir Ukraina berhasil menyeberangi sungai dan menyerang pasukan Rusia dari posisi mereka di Adrivka. Militer Ukraina membagi kekuatan serangan mereka. Kelompok penyerang pertama memotong jalan ke Blagodatovka dan mencoba masuk ke desa tetapi gagal. Kelompok penyerang lainnya berhasil maju 5 km ke timur dan untuk sementara menguasai desa kecil Sukhoi Stavkov. Kemudian di malam hari, pasukan Rusia menghancurkan sebagian kendaraan lapis baja Ukraina di Sukhoi Stavkov dan pasukan Ukraina terpaksa mundur di daerah berhutan di pinggiran. Kelompok penyerang lain yang terdiri lebih dari 10 kendaraan lapis baja menyerang pasukan Rusia di desa Lozove yang terletak 2 km di utara Andrivka di tepi kiri sungai Ingles. Sejauh ini mereka dilaporkan berhasil memperluas benteng mereka di tepi kiri. Desa Lozove dilaporkan berada di bawah kendali Ukraina. Pada saat yang sama, tentara Ukraina gagal menyeberangi sungai Ingles dan membuat jembatan di desa-desa Malaya Alexandrovka yang terletak di utara-utara kota Davydov Brod. Di garis depan utara, pasukan Kiev memblokade pengelompokan Rusia yang ditempatkan di pinggiran selatan Olgino dan Vysokopilia. Unit-unit Rusia mempertahankan pertahanan di areal tersebut, tetapi pasukan Ukraina memotong jalan menuju permukiman dengan tembakan artileri berat. Di sebelah timur Vysokopilia, Ukraina menyerang posisi Rusia di daerah desa Libimovka dan Mirolibovka. Mereka gagal maju, serangan balik itu dipukul mundur. Sejauh ini militer Ukraina hanya berhasil mencapai keberhasilan terbatas di wilayah Andrivka, namun belum mengembangkan kemajuan ke timur. Pada saat yang sama, serangan di Stepa akan menghasilkan kerugian besar dan mungkin tidak membawa hasil yang signifikan tanpa keuntungan apapun di lini depan lainnya.
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan serangan balik Ukraina telah gagal total, kerugian besar diderita Kiev selama operasi tersebut. Pasukan Ukraina telah berusaha menyerang ke 3 arah atas perintah Presiden Vladimir Zelensky, tetapi tidak berhasil. Pasukan Rusia menghancurkan 26 tank, 23 kendaraan tempur lapis baja, 9 kendaraan lapis baja lagi, dan 2 jet serang darat Su-25. Lebih kurang 560 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran. Media Ukraina Suspil, mengutip juru bicara Komando Selatan Natalia Humeniuk, mengatakan tindakan ofensif ke berbagai arah telah dimulai. Namun Humeniuk tidak memberikan rincian, ia hanya mengatakan setiap operasi militer membutuhkan keheningan. Senin malam, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebutkan serangan ke pasukan Rusia diarahkan ke dekat desa Potenkido. Kiev telah berbicara tentang serangan balasan Kherson sepanjang musim panas sambil meminta lebih banyak senjata dan amunisi dari pendukung baratnya. Dalam pidato video kepada orang-orang pada hari Minggu, Zelensky bersumpah Ukraina akan kembali ke Donbas serta Kharkov, Zaporozhye, Kherson, dan pasti ke Crimea. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk 2004. Protokol itu dirancang memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Perjanjiannya ditengahi Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengelur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada 23 Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral. Sehari kemudian Rusia melancarkan operasi khusus ke Ukraina, Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.